Saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama Majelis Jemaat kami menyambut saudara-saudari dengan shalom dan selamat hari Minggu. Khusus untuk saudara-saudari kami yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami sambut dengan kasih kehadiran saudara-saudari menyempurnakan sukacita kami. Di awal ibadah ini mari kita dengarkan warta jemaat tentang perjalanan jemaat Tuhan, demikian juga rencana pelayanan di hari yang akan datang. Berita Runggun, klasis ataupun modramen, Majelis GBKP Cisalak mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh jemaat yang sudah memberikan perpuluhan ataupun ucapan syukur maupun dana untuk penggalangan dana kita untuk keberlangsungan program ataupun kegiatan gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan Runggun untuk minggu depan itu ada 3, yaitu pertama sidang majelis Runggun akan diadakan pada hari Selasa 16 Desember 2025 pukul 19 sampai dengan selesai, bertempat di gereja GBKP Cisalak. Kepada Serayan, Pertua Diaken maupun Pertua Diaken Emeritus maupun tim verifikasi dimohon untuk bisa hadir untuk SMR ini. Kemudian akan diadakan pelantikan pengurus Permata pada hari Minggu 21 Desember 2025 di kebaktian kedua. Dan yang ketiga adalah kegiatan finalisasi Rapen Rabel 2026 pada hari Minggu 21 Desember selesai ibadah kedua bertempat di gereja. Kegiatan pelayanan kita pada hari ini yaitu akan ada pelantikan pengurus Mambre Sektor, kemudian ada sosialisasi Natal Runggun, dan hari ini ada Natal KKR bertempat di gereja pukul 2 siang sampai dengan selesai. Diharapkan kehadiran anak-anak KKR maupun orang tua pada pukul 1 siang karena akan ada foto booth terlebih dahulu. Selanjutnya adalah mengenai aksi Natal kita, akan diadakan kolekte ekstra untuk mendukung korban bencana banjir yang akan diadakan melalui kolekte ekstra kita di tanggal 20 Desember di Natal umum kita dan di tanggal 25 Desember. Diharapkan partisipasi kita untuk bisa bersama-sama membantu dan mendukung korban bencana alam ini. Terakhir, Majelis GBKP Cisalak mengucapkan selamat ulang tahun maupun ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan untuk yang berulang tahun pada periode 8 sampai dengan 14 Desember. Kita akan melihat ataupun menyaksikan video dari Panitia Natal, video pengajuk mengenai Advent yang ketiga. Kami persilakan. It's beginning to look a lot. It's beginning to look a lot like Christmas. Majua-jua, manbata kerina kekalengan Tuhan, dijabat kita ringan, ulah kita lupa karena kegiatan perayaan Natal ta, silapokan di tanggal 20 Desember 2025 di Gedung Lagak Hall jam 3 Karaben. Anu tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Sikap kita, ulah kita lupa si baba anak jabunta, lakam je lamria. Tuhan si masing-masing. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Kami undang untuk panitia Natal Runggun bisa untuk hadir ke depan untuk memberikan berita-berita ataupun momo yang mau disampaikan.
Uh, Shalom, menjuah-juah, salam dari kami Panitia Natal Runggun GBKP Cisalak tahun 2025. Pada kesempatan ini kami hanya ingin menyampaikan dan sekaligus sebagai pengajak kepada seluruh jemaat GBKP Cisalak untuk kiranya nanti kita bisa bersama-sama hadir pada saat perayaan Natal kita yang akan dilakukan pada tanggal 20 Desember jam 3 sore di gedung Lagak Hall Komplek Radar Auri. Bukan di gerbangnya, bukan yang pasar ya, gerbangnya yang di komplek Radar Auri. Jadi sekaligus pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan kepada saudara terkasih semua bahwa panitia akan hadir di gedung dimulai pada hari Kamis tanggal 18 Desember pukul 3 sore juga sampai pada taat pelaksanaan acara tanggal 20 Desember. Sekaligus kami ingin menginfokan kepada kita pada tanggal 19 nanti diberikan kesempatan kepada semua jemaat terkhusus buat pengisi acara. Kalau nanti ingin melihat situasi dan kondisi gedung kita, pada tanggal 19 Desember malam di pukul 18 panitia sudah selesai menata seluruh gedung. Jadi kami harapkan kalau ada kategorial Saitun, Mamre, Moria, Permata, KKR yang ingin melihat situasi gedung pada tanggal 19 November jam 6 sore itu gedung sudah standby untuk kita bisa masuk ke dalam. Sekaligus kami juga menghimbau kepada seluruh jemaat bahwa di lokasi kita melaksanakan Natal ini memang kita baru pertama, tapi kami bisa memberikan info bahwa fasilitas sangat memadai untuk acara Natal kita dan juga untuk parkir kendaraan. Sepeda motor dan mobil kita sudah sepakat dengan pengelola bahwa untuk sepeda motor dikenakan biaya parkir 2.000 dan mobil 5.000. Jadi kita di situ parkir berbayar, berbeda dengan gedung ya. Jadi ini kiranya sebagai informasi tambahan buat kita semua. Sekaligus sekali lagi kami mengajak saudara terkasih semua untuk kita bisa bersama-sama mensukseskan acara Natal kita pada tanggal 20 Desember dimulai pukul 15 atau jam 3 sore. Ya, sekaligus ini ada titipan dari acara. Dimohon kepada semua pengisi acara nanti supaya bisa lebih cepat hadir di lokasi karena seksi acara udah mengatur supaya semua pengisi acara itu bisa tepat waktu. Demikian informasi ini kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan menjuah-juah ras salam sehat man Bantagrina. Bujur. Terima kasih untuk Panitia Natal Runggun. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah minggu Advent yang ketiga. Saat kita menanti kedatangan Raja yang agung yang membawa damai dan menebus dosa kita manusia. Minggu ini kita diajak untuk mempersiapkan diri menyambut kelahiran Raja yang agung yaitu Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran, perkataan dan perbuatan di dalam kehidupan kita. Inilah sikap hidup orang percaya yang benar untuk menyambut kedatangan Yesus.
Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian Kaulah Harapan. dalam nama Allah Bapa, sumber pengharapan hidup, anaknya Yesus Kristus, penolong bagi dunia, dan di dalam nama Roh Kudus yang senantiasa menguatkan kita, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Allah Bapa dan di dalam anaknya Yesus Kristus, di dalam penyertaan Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Amin. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan.
Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Mazmur 68 ayat 5. Mari kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian karya terbesar dipandu song leader kita dan pemusik. Pujian bagi keagungan Allah. Kita lihat bagian kita masing-masing. Allah adalah Tuhan yang agung,
yang penuh dengan kemuliaan di seluruh alam semesta. Tuhan Allah adalah pencipta alam semesta. Dia berkuasa atas seluruh ciptaannya. Janji Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Mari kita memuji Tuhan dan bernyanyi dari Kidung Jemaat 3 ayat 1 dan 3. Kami puji dengan riang. Kehidupan manusia yang menantikan kedatangan Tuhan. Saat ini kita diberi kesempatan untuk menilik kembali pikiran dan perbuatan dalam hal kesiapan kita menyambut kedatangan Tuhan dan merenungkannya. Saat teduh dimulai. Tuhan telah berjanji untuk datang ke dunia dan memperlihatkan kemuliaan-Nya bagi kita. Kedatangannya membawa damai dan keselamatan. Sudahkah kita menyambut kedatangan Tuhan? Mari kita ungkapkan segala keluh kesah kita kepada Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 364 ayat 1 dan 2. Berserah kepada Yesus.
janji Tuhan bagi orang yang mengakui kelemahannya. Tuhan yang penuh dengan cinta kasih tetap mengasihi, walaupun terkadang kita mengabaikan kedatangannya. Tuhan pasti datang. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yakobus 5 ayat 7-8. Kita bersyukur dan menerima janji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1-3. Ya Tuhan tiap jam.
Tiba saatnya kita pembacaan firman. Sebelum kita membaca firman Tuhan bagian yang pertama, mari kita dengarkan pujian dari sektor 2. Pada sektor 2 kami persilakan.
Terima kasih kepada PJJ Sektor 2. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Pembacaan firman Allah bagian yang pertama diambil dari Sepanya 3 ayat 14 sampai 20. Saya akan membacakan secara tunggal, mari kita perhatikan Alkitab kita masing-masing. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebus binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu, aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas segala berkat penyertaan-Mu yang kami rasakan di dalam hidup kami. Hari ini kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk bisa menyucikan hati kami, sehingga bisa menjadi lahan yang subur bagaimana kebenaran firman Tuhan akan ditaburkan dan tumbuh dalam hidup kami masing-masing. Dan berikan kami kemampuan dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga setiap perkataan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini pun mampu kami lakukan dalam hidup kami masing-masing. Berfirmanlah Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan dari Markus 1 ayat 1 sampai 5 akan menjadi renungan kita bersama di Minggu Advent yang ketiga. Markus 1 ayat 1 sampai 5 kami akan bacakan secara tunggal. Mari bersama-sama kita menyaksikannya, mendengarkannya dengan baik. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan,
bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Judea dan seluruh penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Demikian teks bacaan kita yang diambil dari kitab Markus 1 ayat 1 sampai 5. Shalom buat kita semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang ketiga. Dengan penekanan bagaimana Minggu Advent mengingatkan kita akan sebuah waktu atau kesempatan yang diberikan kepada kita untuk mempersiapkan diri kita menyambut dua momen penting. Merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus dan juga menantikan kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya sebagai hakim di atas kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu dalam masa-masa penantian banyak hal yang kita lakukan dalam hidup kita. Tapi sebagai orang percaya, mulai dari Minggu Advent yang pertama sampai Minggu Advent yang keempat, tentu kita diingatkan beberapa poin yang penting yang harus kita persiapkan. Minggu Advent yang pertama, kita diingatkan tentang pentingnya hidup kokoh dalam pengharapan. Karena manusia bisa bertahan hidup beberapa hari tanpa makan, beberapa hari tanpa minum. Tapi manusia tidak bisa bertahan hidup dalam pengharapan. Pengharapan menjadi jangkar yang membuat kita tetap bisa bertahan dalam berbagai kondisi kehidupan kita. Bagi lagu seekor duanda i ombang ambingken, ini namanya bagai. Tapi ketika jangkar itu kuat dan kokoh dalam kehidupan kita, sekalipun ombak sangat keras sekali, itu tidak akan bisa memindahkan kita. Sehingga Minggu Advent yang pertama mengingatkan kita tentang bagaimana kita memiliki dan terus meneguhkan pengharapan kita kepada Tuhan. Minggu Advent yang kedua kita diingatkan tentang bagaimana kita hidup dalam kesetiaan untuk tetap mengasihi Tuhan. Praktek hidup mengasihi Tuhan tidak hanya ditujukan kasih kita kepada Tuhan dengan mengatakan I love you God, gitu ya. Tetapi kasih kita kepada Tuhan itu diarahkan kepada rasa kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Kepedulian, empati kita terhadap teman-teman kita dalam berbagai kondisinya. Dan kita tetap memilih setia kepada Tuhan sekalipun dunia ini tidak setia kepada Tuhan. Kita tetap setia mengasihi Tuhan dengan mewujud nyatakan bagaimana kita mengasihi orang-orang di sekitar kita sekalipun mungkin dia sangat jahat kepada kita. Tapi kita dipanggil untuk tetap mengasihi Allah dengan menyatakan itu dengan tetap mengasihi saudara-saudara kita. Lalu Minggu Advent yang ketiga hari ini kita diingatkan bahwa waktunya semakin dekat dan pasti akan datang. Waktunya semakin dekat dan pasti akan datang. Dan hari ini Tuhan menyerukan satu ajakan, satu panggilan bagaimana kita bisa mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Karena tak mungkinlah dia datang menghampiri kita, karena kita nggak mungkin menghampiri dia. Karena kita adalah manusia yang hidup dalam keberdosaan yang tidak akan bisa menjangkau Tuhan. Tetapi Allah yang akan turun menjangkau kita. Dan dia butuh jalan untuk bisa menjangkau kita. Nah, jalan yang kita ciptakan, jalan yang kita buat adalah jalan penuh dengan pertobatan. Panggilan pertobatan menjadi sebuah jalan yang harus kita bangun hari ini. Jadi kita membangun proyek pertobatan. Em gendua di pesan nami bagi. Adi bas dunia enda melala proyek-proyek dahinta. Makanya was kini tekan panggilan Minggu Advent ketiga. Bagaimana kita membangun proyek pertobatan. Proyek hidup dalam pertobatan. Dan itu yang disampaikan dalam Injil Markus 1 ayat 1 sampai 5. Hal yang menarik ya. Kalau kita bandingkan dengan Injil Matius yang dimulai dengan silsilah Tuhan Yesus. Tapi justru Injil Markus, kitab tertua, kitab Injil tertua, tidak memulai tentang Yesus, tapi memulai tentang keberadaan Yohanes Pembaptis. Artinya apa? Betapa pentingnya sebuah persiapan yang dilakukan oleh manusia untuk bisa menyatakan kesiapannya. Sehingga Allah akan turun dan menjangkau kita.
Sehingga panggilan pertobatan yang juga dinubuatkan dan diserukan oleh Yohanes kembali lagi diserukan kepada kita. Bahkan dikatakan bagaimana seruan yang disampaikan oleh Yohanes di padang gurun bisa sampai diterima pesannya oleh penduduk yang ada di daerah Judea dan juga penduduk yang ada di daerah Yerusalem. Labor kita akan megang nakal suara Yohanes dan ngelebuh sa. Gua pegang nakal suara na dan dukin labor sehngena padang gurun nari ngakam dia seku Judea seku Yerusalem. Tapi begitulah bagaimana panggilan ini direspon dengan sebuah sikap hidup ya. Dengan mau datang dan memberi diri untuk dibaptis. Dengan mau datang dan memberi diri untuk dibaptis. Nah, jadi tentu bukan soal keleng hati Tuhan yang perlu kita pertanyakan, tapi soal bagaimana kesiapan kita hari ini dalam menyambut kasih Allah itu yang hendak menghampiri kita. Kalau dalam pembacaan kita yang pertama di kitab Zefanya diingatkan dalam situasi yang sangat mencekam yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Mereka mendengar satu berita yang sangat indah sekali. Berita yang sangat menyenangkan sekali di mana Allah akan datang menjadi seorang pahlawan yang akan memberikan kemenangan bagi bangsa Israel. Lah terjeng soal kemenangan, tapi dikatakan bangsa yang selama ini menindas engkau pun akan aku hakimi. Bangsa yang menindas engkau selama ini pun akan aku hakimi dan aku akan membawa engkau pulang. Nah, di tengah-tengah kondisi di mana mereka membutuhkan sosok seorang pemimpin yang benar-benar bisa menolong mereka, membuat mereka bisa kembali menghadapi peperangan dan memenangkan peperangan itu, membuat mereka bisa menjadi bangsa yang diperhitungkan. Di dalam kondisi itu dikatakan bahwa Tuhan akan datang ke tengah-tengahmu dan memberi engkau kemenangan. Langit akan ditanggung, beriah kelukurna bagian. Pastu pun akak mdu kita muase, lihat kalak berikan di enda lau, aku ne dua kutukur sada bandu ne danu. Kita ne muas ka labor kita kan kami nem turang ya. Rembang kamu muas ini aku memang muas sekarang bagai tuan lihat ngecenda lau ku bagai ya. Rembang kakal bagai ngenda turang. Nah, pas kelakam mdu muas kita tapi ada orang yang menyodorkan nih untuk ndu nih na bagai ya. Laki nak kamdu tole lebih ke siakap nanam na londai bagi Mia. Lebih ke nanam na londai, lom bentar tapi tak behen ngasangkan teh susu singga mani. Aku lah ngabukuin teh susu singga mani dai kalau kayak ni nah bagi iya. Ni nah bagi iya. Tak behen ngasang teh susu. Kita kan kayak pada waktu itu memang kehidupan sangat membutuhkan penyegaran gitu ya. Sangat membutuhkan penyegaran. Dan di tengah-tengah begitu beratnya persoalan, pergumulan yang mereka hadapi. Datanglah satu berita yang sukacita sekali. Bahwa Yesus Allah itu akan datang menjadi pahlawan di antara engkau. Memimpin engkau menghadapi peperangan dan memberikan engkau kemenangan. Tidak hanya soal engkau akan dimenangkan, tapi bangsa yang selama ini membuat engkau menderita pun akan aku hukum. Nah, luar biasa sekali keadilan yang Tuhan nyatakan. Tidak hanya soal pemulihan, tapi bahkan perbuatan yang jahat pun ternyata tetap akan diperhitungkan dalam sebuah pengadilan. Nah, oleh sebab itu tidak mengherankan pada waktu itu. Begitu mereka mendengarkan nubuatan itu, lengape sepaksana nggo meriah kelukurna. Lengah sepaksana penggo meriah kelukurna. Baik tadi muas kam teman, temayan taku lagi lebih ku terlau. Lengah reh londai pedandu, nggo me bene setengah muas tandai bagi ia. Begitulah yang dihadapi oleh bangsa Israel. Sehingga tidak mengherankan dalam invokasio kita. Mereka bersorak-sorai untuk itu. Karena sudah lama sekali dinantikan hal tersebut. Pemulihan itu sudah lama sekali dinantikan. Mereka sudah merasakan hidupnya itu sangat sesak sekali. Sangat berat sekali. Dan nubuatan itu datang di tengah-tengah kesesakan hidup mereka. Betapa mereka sungguh menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang sangat patut untuk direspon dengan sukacita.
Tidak hanya soal kemenangan, tapi soal keadilan pun dinyatakan Tuhan pada kedatangannya. Jadilah mengherankan, ajakan untuk bernyanyi bersorak-sorai menjadi bagian sebagaimana yang diungkapkan dalam invokasio kita. Meriah ukur bersorak-sorai karena apa? Karena mereka tidak lagi tahan dengan kondisinya, dan di tengah-tengah keadaan itu ada sebuah nubuatan yang menyegarkan hati mereka, memulihkan kehidupan mereka, dan mereka yakin pasti akan datang. Jadi lengaperuh laaru Athena, karena apa? Ada keyakinan pasti akan datang. Nah, oleh sebab itu dalam panggilan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dalam perikop pembacaan kita di kitab Markus ayat 1 sampai 5, tentu ini juga menjadi sebuah panggilan yang disampaikan kepada kita. Sebagaimana Yohanes pun menyampaikan panggilan itu di tengah padang gurun, mungkin juga kita merasakan bahwa kehidupan kita saat ini seperti berada di padang gurun. Dalam keadaan yang mencekam, kering, tidak ada sukacita, tidak ada teman, ataupun mungkin kita merasakan ketidakpastian karena seolah-olah di segala sudut keberadaan hidup kita semua seperti musuh yang hendak menekan kita. Ditambah lagi dengan persoalan-persoalan yang lain. Tentu di tengah-tengah situasi yang demikian pun kita belajar untuk meyakini bahwa kedatangan Tuhan menjadi sumber pemulihan dan juga menjadi sumber pertolongan itu pasti akan datang. Saja ngencangkai ini nadai, pesikap dalanna nina, pesikap dalanna. Dan hal yang disampaikan oleh Yohanes adalah, mari datanglah kepadaku, bertobatlah, dan marilah masuk dalam baptisan yang dilakukan oleh Yohanes. Jadi tentu bagi katakan kami dai erban dalene pe tentu harus ngasih tandai lebih gua konteks dalene kai siman alan ken bas dalene makana segelah siteh kai siman pesikapenken adi empekenadalan atenta arah kuta kalakah membage lit iya siman pekenan batu makana si harus si babar kita kan melala ke batu-batu na engko pastilah kai kinah kendai lat handai sin congkel-congkel batu handai membage Lau mungkin babandu bahabat adiman alankan batu. Kalau memang yang mau dihadapi itu adalah rumput ilalang yang tinggi, makanya baba sekin. Artinya kita tahu nih apa yang kita hadapi, apa yang harus kita lakukan supaya proyek pertobatan itu bisa terselesaikan dengan baik pada waktunya. Sekalipun mungkin tidak pernah dinyatakan kapan waktunya Tuhan datang. Labor kita kenlah siap Tuhan nih. Tuhan itu sudah sungguh siap untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Masalahnya, kita sudah siap belum untuk datangnya Tuhan itu menyatakan kasih-Nya kepada kita. Jangan nanti seperti pandangan-pandangan yang banyak dalam kelompok-kelompok yang memang tidak siap untuk kedatangan Tuhan Yesus. Sehingga apa? Menjadi hari yang menakutkan. Seperti seorang pencuri yang datang di tengah malam, mencekam kedatangan Tuhan Yesus itu. Tapi Yesus mau bahwa kedatangannya itu bisa membuat kita bisa bersorak-sorai dalam kehidupan kita. Karena dia datang untuk menyatakan sesuatu yang baik, memulihkan keberadaan kita. Dia datang untuk mewujudkan kasih-Nya kepada kita. Dan bukankah itu adalah sesuatu yang indah? Tapi tidak hanya butuh misi Tuhan, tapi kita juga harus memperlihatkan kesiapan kita untuk menyediakan jalan bagi Tuhan agar bisa menjangkau kita dan menyatakan kasih-Nya dalam hidup kita. Nah, jalan apa yang sudah kita siapkan? Apa yang sudah kita lakukan? Tentu sebagaimana yang disampaikan dalam teks kita hari ini. Nilai panggilan sebuah pertobatan tidak hanya sebuah pengakuan. Dengan mengatakan aku robah, aku jera tapi lah robah-robah. Jera kelaku tapi lah robah-robah gitu ya. Enggak gitu ya. Jera kelaku, robah kelaku. Lanai bagi si gelgel. Harus seperti itu. Yang dalang jera tapi lah robah seperti lagu kan ada itu. Jera lah robah gitulah gelgel zeng kan gitu. Tapi kehidupan kita kan tidak seperti itu. Pertobatan itu tidak hanya sebatas pengakuan dengan mengatakan aku menyesal, aku mau bertobat. Tetapi pertobatan itu harus melakukan sesuatu. Pertobatan itu harus nyata dalam tindakan yang diperlihatkan.
Ada perubahan arah hidup. Bukan sama saja tidak, tapi ada perubahan arah hidup. Makanya ibas minggu Advent si pedua akan katakan, nah sekali-sekali tungkir ku budi. Jangan-jangan sebenarnya kita sudah jauh dari jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Lihatlah, tolelah ke belakang. Apa yang sudah kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Jangan-jangan sebenarnya karena sudah kebiasaan, kita merasa sudah benar, tapi kita tidak tahu ternyata sudah lepak perjalanan kita. Enggak lepak, lanai bas jalurna gitu. Lanai bas jalurna. Nah, makanya panggilan pertobatan ini menjadi panggilan yang tidak hanya didengar, tetapi sebagaimana orang Judea dan Yerusalem menyambut panggilan itu dengan memberi diri. Memberi diri, datang dan memberi diri untuk dibaptis. Dan hidup dalam baptisan itu. Memberi diri untuk dibaptis dan hidup dalam baptisan itu. Nah, oleh sebab itu, melalui renungan kita hari ini ada beberapa poin penting yang hendak kami sampaikan kepada kita. Di mana kita mau menyatakan hidup dalam pertobatan itu. Berarti kita memiliki kesediaan untuk memberi diri, mengalami pembaharuan, dibentuk kembali sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Memberi diri untuk mengalami pembaharuan, untuk dibentuk kembali oleh Tuhan. Jadi adik kalak singgo mengalami pertobatan kainina bagi lagu aku lanai sigel-gele nina bagi dalam arti yang positif gitu ya. Ulah kari aku lanai sigel-gele nai mehuli genduari lang gitu enggak. Tapi aku lanai sigel-gele ngatakan bagaimanapun dia dulu tapi ia lanai sigel-gele karena apa? Dia sudah mengalami pembaharuan dalam hidup. Dia memberi diri untuk dibentuk. Dan kesediaan itu membutuhkan komitmen yang keras, komitmen yang kokoh. Karena ketika kita memberi diri untuk dibentuk kembali oleh Tuhan, berarti kita bersedia menanggalkan segala hal yang tidak baik yang selama ini melekat dalam diri kita, atau mungkin bahkan segala hal yang tidak baik itu sudah menjadi kesenangan tersendiri bagi kita. Dan kita harus bersiap menanggalkan itu dalam rancangan Tuhan membentuk kita kembali. Makanya di gelgel perampang, lanai perampang, bagi. Di gelgel misalnya mekisat, yang lanai mekisat. Di gelgel misalnya suka berzut lalap, suka senyum, kan gitu. Yang dalang, yang berzut sendap, pagi pe berzut, kedua pe berzut lalap, begitu ya. Di genduari perampang, gue bentuk lanai perampang, makan ketawa kalau gintingnya. Tahu kaki nak grogi kaki tak kami begini. Makanya adik gelgel kini murah senyum. Bagi kalian bubu kuah misalnya. Kata warekin pesenyum ras kumis negeri naik begini. Bagelah, bagi ya. Lah pelako-lako binagane senyum. Bagi ya. Lali pekalasi ukur senyum lalap. PRT peningan senyum lalap. Bagi radu ras kumis negeri nanaki bagi ya. Bagi kena rusna, bagi ya. Ulah kari kurang kapi binaga, nggak berzut kan, gelgel nangkih kumis kudat, senong kuteroh lala bagi ya. Harus senyum, karena memang begitulah orang yang hidup dalam pertobatan, lanai si gelgele. Apalagi hari ini kita akan melakukan pelantikan pengurus mambre sektor, mambre sektor, proyek kange, proyek dalan meling, bagi. Dalen meling, tapi keriahan ukur bas Tuhan nari, ya. Lo dalih meling kita bantu manusia, tapi keriahan ukur bas Tuhan nari. Nggak sangka nakap do, meriah gaya bas doni enda, tapi meling bantuan, tapi kan biaran. Mi pangan nge meriah bas di bata nggak sangka meriah bas doni enda pagi zahdan do, meling kita bantuan gitu ya. Memberi diri, menjadi seorang pengurus yang baik, yang akan melakukan satu tugas yang besar, ya, membangun karakter kehidupan mambre perbapaan GBKP. Maka bagi bapak-bapak lah perbahanan tak gitu ya, perbapaan GBKP. Ugakin perbapaan GBKP. Kaikin motoke na mambre. Mediate rasa pemere, melumbar, pelit. Mediate, lalu medate ya. Sada huruf nge bagi iya. Mediate, maka mediate lah. Kita kan mediate anak kita, kirina kita pulung PA. Mediate, sana kuri lah tikala kak teman kundai, geser di kursi dai.
Sah dapat lalik karing kunduli ama andai mediate bagi ya. Mediate makana adilah karize aku lau meriah. Makana kita kan mediate kita ngukur teman taruh kita. Kang dah memang kuidah pengurus mambre kantor nari pedah terlambat perehia bagi ya. Kang bas kami bagi si kuidah bagi ya. Kantor nari pe terlambat pelai melang rehia. Me bagian maka arusna enda pe apal. We pal leben kam ningen si mulih kape kari lengan mulih pal leben kam ya jela lah kalau takai den gudah hikala bas pe mambrendai bagi ya. JJ saja lah memang karena ya perbapan kebe kape lah. Bagi uskenena pinter kerina beka-bekana me bagi ya beka buluh nena. Lali si melu eluk bagi lagu sektor duandai. Pinter kerina makanya pinter-pinter saja lah. Adikin PA senda PA ulah naikin bahan dahin si deban. Kalau memang PA hari PA lah ulah naikin bahan dahin si deban. Me bagi pinter. Makanya lurus megara semangat perpang. Labu perpang rawai bagi ya. Perpang ini dulu lari pesen pang kita ban program. Me bagi lead ngekari ningan lead ngekari selama masih bernafas dan bekerja. Lead ngekari nih tadi kami penuh paguh mambre kreatif kami murie. Tenang kama lead ngekari nih udah numan murie dan kami istilahkan sia-sia bapak kami dan pengurus mambre te kami bagi. Makanya mekis pekam pe mambre sendapan. Kita kan teguh keyakinan du kami per teguhna. Enda langkam kami karing gomoda udah bagi iya. Jakin bahani du krina senen du kar ulah dikelakap kami. Lengah kakar daftarkan kami tandukin Pak Cina pe sendah merega naik harga Cina. Manuk pe naik Pak, telur pe naik, kerina naik. Uang sekolah anak semester seri Pak, nggo naik Pak. Uang masuk lah naik Pak nen kami kardan du. Lah nek kakar tandu jakudul bagi iya. Makanya memang harus butuh pengharapan gitu ya. Dan itu yang dinyatakan dengan warna merah nelak mancing warna pink deh bana les mekanisme. Warna pink bagaimana masuk. Megara, keberanian. Nah, artinya itu yang harus dinyatakan. Karena tentu nanti pun dalam proses kepengurusan dukrina kami teman-teman kami. Lama suka seman alanken. Bukan benda mati yang dihadapi. Benda hidup yang punya kreativitas yang luar biasa. Perkembangan kreativitasnya melampaui kamu kerinana. Beluhan yang ngasangkan kita. Eman alanken. Lengah kaganjangan kan sekolah nangasang sekolah ta. Lengah karesriban na kerinana. Lebih pintar lagi. Dan semuanya banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Dan tidak mudah untuk menempatkan diri menjadi seorang pengurus. Di antara begitu banyak keberagaman yang kita hadapi di tengah-tengah anggota-anggota. Kerinana 10 anggota andu, 10 sada karakterna. Balikannya bagi ngep ke anak-anak tengah-tengah jabu. 3 anak ta, 5 pengkabetna. Dan dukin. Latih, gitu ya. Pasti latih. Tetapi kita percaya bahwa ternyata bagi katakan kita tandai, sekalipun mungkin ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi ketika ada hati kita yang mau dipakai oleh Tuhan bukan karena kita layak, bukan karena kita hebat. Keriahan disediakan Tuhan bagi orang yang setia kepadanya. Dan itu menjadi keyakinan kita bahwa tidaklah sia-sia setiap kebaikan, ketulusan dalam pelayanan yang kita lakukan. Bagi setiap orang yang mau dipakai dan dibentuk oleh Tuhan. Menyatakan kebaikannya di tengah-tengah dunia indah. Kita tidak butuh validasi dari manusia apakah pelayanan kita baik atau tidak. Tapi selalu tanya kepada Tuhan, apakah pelayananku sudah baik hari ini ya Tuhan? Nah kita butuh validasi dari manusia. Karena kita tidak membutuhkan itu. Tapi kita membutuhkan validasi dari Tuhan. Apakah kita ini sudah benar-benar tulus, sudah benar-benar berkenan bagi Tuhan untuk melakukan pelayanan kita. Itu yang harus selalu kita tanyakan. Makanya tentu dalam itu sebagai orang yang percaya kita selalu butuh kekuatan. Sehingga dikatakan bagaimana kita juga di tengah-tengah keinginan kita untuk diperbaharui dan dibentuk oleh Tuhan. Kita harus selalu menyadari dan belajar mengintrospeksi diri. Memasang cermin yang besar di hadapan kita untuk menyadari tentang kekurangan kita.
Dan ketika kita menemukan itu, hal yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah berbalik kepada Tuhan. Meminta kepada Tuhan, sekaligus juga memberi diri kepada Tuhan. Memberi ruang dan waktu kepada Tuhan. Dan berdiamlah sesaat kepada Tuhan di dalam keheningan, agar kita mampu mendengar suara Tuhan. Sehingga kita selalu bisa mengintrospeksi diri kita. Apakah kita ini benar-benar adalah orang yang sudah berusaha berjalan dalam kebaikan. Punya waktu tenang untuk berdiam di dalam Tuhan. Nah, artinya bagaimana kita selalu memberikan ruang yang khusus kepada Tuhan. Memberikan ruang yang khusus kepada Tuhan. Sekalipun hiruk pikuk dunia ini begitu bagi aring geneng gitu ya. Hiruk pikuk dunia ini seperti aring geneng. Ngangung ni nabas cuping telan sebenarnya si begin sadape gitu ya. Tetapi beri ruang kepada Tuhan. Tidak soal banyaknya, tetapi soal bagaimana kita memiliki waktu yang berkualitas sebentar saja kepada Tuhan. Dan isi itu dengan doa dan mendengar suara Tuhan yang Tuhan mau bilangkan sama kita, yang Tuhan mau bicarakan kepada kita. Nah, apalagi tahun depan ini kan tema kita Nandai di Bata ya, relasi pribadi kita dengan Tuhan. Dan ini tentu mengajak kita bagaimana kita memiliki waktu khusus dengan Tuhan. Memiliki waktu jam-jam berdoa khusus kepada Tuhan. Jadi tidak hanya soal berdoa man ciger, man pagi-pagi, man berngi, medam, medak esa jangan canger toto gitu ya. Adi ngencar tar toto. Mun lupa panditan ini duka kari berat bagi ya. Banjing kari toto sendah harus pagi sambung pagi-pagi pendetan ini. Banci kang memang bagi ya. Gedang ke toto tedah nu piahna 8 jam peladung dong. Retoto ndaya banci kang memang bagi masuk. Tetapi waktu khusus harus terluangkan kepada Tuhan. Milikilah jam doa. Jam 12 kin jam doa entah. Kai pesi terjadi jam 12 heninglah. Berdoalah. Karena bisa saja sebenarnya di rentang waktu itu kita butuh penyeimbangan supaya hidup kita tetap baik. Punya waktu khusus buat Tuhan. Jadi relasi kita dengan Allah itu benar-benar menjadi kekuatan yang akan meneguhkan kita apapun kondisi kita. Selamat melayani Mankam Kerina, pengurus Mambre, radukan temandu pengurus Mambre Runggun, Mambre Sektor, satu tim yang hebat. Harus selalu bisa memahami satu pandangan, menjadi satu pandangan yang sama-sama kita lihat, sama. Ya, supaya kita bisa bergerak sama. Ada sadaku kau sadaku kemuhan, ada ngipel tep me kita gitu ya. Tetapi harus bisa bersama-sama bergerak dalam sebuah gerakan yang sama supaya kita bisa mencapai tujuan. Dan harapan kami ke depannya harus lebih baik. Harus lebih baik. Kita harus punya target. Ke depannya harus lebih baik. Dan Tuhan pasti memampukan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Tuhan kami yang selalu mengajari kami, memberikan kami kekuatan, memulihkan kami dalam kegersangan hati kami. Dan juga Bapa, Engkau yang selalu juga melengkapi kami dalam ketidakberdayaan kami, dalam ketidakmampuan kami dan dalam keterbatasan kami. Biarlah hikmat Tuhan turun di atas kami dan memberikan kami tetap kesempatan untuk semakin mengenal diri kami dan mempersiapkan diri kami kepada rancangan terbaik Tuhan, terlebih-lebih membuat komitmen hidup kami dalam pertobatan yang nyata dalam tindakan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hidup kami kepadamu dan biarlah Tuhan yang selalu mengajari kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagaimana yang diucapkan oleh seluruh orang percaya di segala zaman dan tempat. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mempersembahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan firman Tuhan dalam memberikan persembahan diambil dari kitab Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur kepada korban sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita, kita mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 364. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih buat segala pemeliharaan-Mu melalui berkat-berkat yang Kau nyatakan dalam hidup kami masing-masing ya Tuhan. Dalam berbagai aktivitas pekerjaan yang berbeda-beda, kami berusaha memberikan karya kami yang terbaik, melakukan pekerjaan kami dengan sepenuh hati kami. Dan Allah bekerja memberkatinya sehingga kami layak beroleh hasil yang mencukupkan kebutuhan hidup kami. Bersama dengan itu ya Tuhan, kami juga diberikan kesempatan untuk berbagi dengan saudara-saudara kami yang berkekurangan dan juga berbagi untuk mendukung pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Kami sungguh percaya ketika kami setia mengelola yang kecil, maka berkat-berkat yang lebih besar lagi akan Tuhan sediakan bagi kami. Dan kami meyakini bahwa Engkau Tuhan kami akan terus memberkati kami, dan kami percaya pemeliharaan-Mu pun tetap nyata dalam hidup kami masing-masing. Oleh sebab itu ajar kami memiliki hati yang bersyukur ya Tuhan, hati yang terus menyembah kepada-Mu sebagai sebuah bentuk syukur kami, di mana Tuhan selalu memberkati kami dan memelihara hidup kami, seturut dengan persembahan yang kami persembahkan dari berkat yang kami miliki hari ini. Kami pun berdoa ya Tuhan bahwa seluruh jemaat-jemaat-Mu Bapa, Engkau yang berkati kehidupan kami satu persatu, keluarga-keluarga jemaat-jemaat Tuhan GBKP Runggun Cisalak. Berikan kami kesehatan Tuhan, berkati pekerjaan seluruh anak-anak-Mu, berkati anak-anak di tengah-tengah keluarga sebagaimana yang Tuhan Kau anugerahkan, dengan kesehatan, dengan hikmat bertumbuh sebagaimana mestinya,
menjadi anak yang takut akan Tuhan, setia dalam pendidikan. Anak-anak kami yang sudah dewasa juga setia dalam perkuliahan, dalam pekerjaan, dalam proses mencari teman hidup, dan atau mungkin sebahagian dari anak-anak kami pun sedang mencari pekerjaan. Kami yakin dan percaya bahwa rancangan terbaik Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Dan biarlah pun Bapa, dimanapun mereka berada, mereka selalu menyatakan bagaimana dia hidup menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan, pribadi yang takut akan Engkau, sehingga dia senantiasa menjadi permata yang berharga dan bersinar melalui sikap hidup mereka, melalui perkataan mereka, melalui cara mereka menghadapi dunia yang tidak baik ini pun. Kemuliaan Tuhan akan semakin terpancar. Dan dikala itu Tuhan, semua dunia ini pun akan selalu mempermuliakan Engkau dari semua yang dilakukan oleh anak-anak kami. Dan kiranya Tuhan, Engkau juga yang selalu menjaga mereka dimanapun mereka berada. Sungguh menjadi sebuah kebahagiaan yang sangat besar sekali ketika kami menyadari dan melihat bagaimana anak-anak kami semuanya, baik yang dekat maupun yang jauh, selalu hidup di jalan-Mu. Tuhan, kami pun berdoa bahwa seluruh kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di tengah-tengah gereja Tuhan, perayaan Natal KAKR yang dilakukan hari ini setelah selesai kebaktian bersama dengan SMR yang dilakukan di hari Selasa, perayaan Natal GBK Perunggun Cisalak di tanggal 20, Tuhan yang berkati semua persiapan-persiapan yang dilakukan oleh panitia. Dan biarlah hikmat-Mu juga yang tuntun kami Bapa, sehingga kami pun semua bisa hadir dalam keberadaan kami yang mungkin semua berbeda-beda. Tapi sukacita Natal itu membuat langkah kaki kami pun menjadi ringan untuk menghantarkan anak-anak kami untuk mengikuti perayaan Natal KAKR dan juga membawa seisi keluarga kami untuk ikut dalam perayaan Natal GBK Perunggun Cisalak. Tuhan yang berikan cuaca yang baik sehingga tidak ada halangan bagi jemaat-jemaat-Mu untuk hadir dengan penuh sukacita. Berikan kami kesehatan ya Tuhan, sehingga kami pun dengan sukacita bisa datang dan juga menjadi bahagian komitmen kami. Di perayaan Natal kami di tanggal 20, kami juga akan berbagi berkat dengan saudara-saudara kami yang saat ini pun tertimpa bencana. Dan biar ada berkat materi yang kami miliki, kami bersedia membagikannya, dan kiranya itu pun bisa meringankan beban saudara-saudara kami yang saat ini pun Tuhan sedang dalam keadaan kondisi yang sangat membutuhkan pertolongan dari semua pihak. Bapak pun kami berdoa ya Tuhan, buat seluruh anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah kami hari ini, baik organis, song leader, kolektan, guru-guru KAKR, multimedia, operator sound system, dan juga seluruh jemaat-jemaat Tuhan PJJ Sektor 2 yang sudah mempersembahkan pujiannya. Bapak yang berkati pelayanan kami hari ini, dan kiranya semua berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, sehingga dengan penyertaan-Mu dan dengan perkenanan pun kami semakin mampu melayani Engkau dengan talenta, dengan kemampuan yang ada dalam diri kami masing-masing. Tak lupa pun kami berdoa bahwa seluruh anak-anak Tuhan yang mulai hari Minggu ini sampai hari Sabtu merayakan hari ulang tahun kelahiran, Tuhan yang berkati mereka dalam pertambahan umur yang Tuhan berikan, tetap sehat-sehat, tetap sukacita. Pertambahan umur menjadi kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan bagi dunia ini dan merasakan kebaikan Tuhan yang Kau nyatakan dalam hidupnya. Dan kami percaya biarlah hidup kami pun masing-masing senantiasa menjadi sebuah kesempatan untuk terus mempermuliakan Kau Tuhan. Begitu juga kami berdoa buat teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sudah mempersembahkan persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur bersama juga dengan dana penunjang program. Tuhan, Kau yang berkati setiap bahagian rupiah yang dipersembahkan oleh jemaat-Mu kepadamu. Kami percaya bahwa ketika kami pun dilayakkan untuk memberi, sebenarnya itu pun Bapa asalnya daripada Engkau. Oleh sebab itu ada besar kerinduan kami masing-masing. Semakin lama waktunya maka semakin banyak hal yang bisa kami persembahkan, hanya karena Tuhan melayakkan berkat yang lebih besar lagi bagi kami. Oleh sebab itu Bapa, apa yang sudah dipersembahkan dalam iman, kiranya itu semua menjadi sebuah persembahan yang berkenan di hadapan-Mu dan juga tidak membuat jemaat-Mu hidup dalam berkekurangan, karena kami meyakini bahwa ketika kami memberi dengan sukacita sebagai persembahan kami kepadamu, Engkau Allah kami pun sudah terlebih dahulu memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa buat seluruh pemimpin negara kami, kiranya Engkau yang semakin berkati mereka dalam kesempatan, dalam setiap kebijakan yang mereka lakukan, sehingga mendatangkan kesejahteraan bagi kami, terlebih-lebih juga bagi teman-teman kami yang saat ini sedang dalam keadaan yang tidak baik, yang tertimpa bencana. Tuhan juga yang berkati mereka, semangat yang asalnya daripada Engkau kiranya tetap tinggal di dalam hati mereka,
Dan itu menjadi kekuatan yang pertama yang membuat mereka bisa bertahan dalam kondisi yang sulit saat ini. Terlebih-lebih pun dalam berbagai instansi pemerintahan dan juga komunitas yang terpanggil untuk memberi bantuan, Tuhan juga yang berkati sehingga mereka pun dapat menjangkau saudara-saudara kami, teman-teman kami untuk memberikan bantuan. Dan kiranya apa yang mereka berikan itu juga bisa mengurangi beban mereka saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan berkati kami di perjalanan sampai ke rumah kami. Dan biarlah dalam minggu depan pun kami bisa bersekutu kembali bersama dalam ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuki pelantikan pengurus Mamre. Kami mengundang pengurus Mamre Runggun untuk hadir mendampingi Majelis Runggun untuk membacakan SK. Sebelumnya kami izin juga untuk pengurus Mamre sektor apabila kami langsung memanggil nama orang tua kami secara langsung, teman-teman ataupun jemaat Mamre pengurus sektor dari sektor 1 sampai sektor 7. Surat keputusan nomor 57 SK BPMR Cisala nomor 12 tahun 2025 memperhatikan pertama, tata gereja GBKP, tata pelayanan bab 7 pasal 26 dan pasal 35. Yang kedua, P2P Mamre GBKP tahun 2020-2025 bab 5 pasal 19 ayat 2, pasal 22 ayat 2, pasal 23 ayat 1 dan 2, dan pasal 24 ayat 2. Yang ketiga, keputusan musyawarah anggota Mamre sektor 1 sampai sektor 7 GBKP Runggun Cisala menimbang surat persetujuan dan rekomendasi Badan Pengurus Mamre GBKP Runggun Cisala memutuskan menetapkan pertama, pengurus Mamre sektor 1 sampai sektor 7 GBKP Runggun Cisala periode 2025 sampai 2030 dengan susunan sebagai berikut. Sektor 1, Ketua Lamsah Tarigan, Sekretaris Doni Simbanjunta, Bendahara Garcia Krisnando Nathanael Ginting, anggota Julius Ginting. Sektor 2, Ketua Restu Jaya Pranginangin, Sekretaris Wira Suyatma Sinuraya, Bendahara Zunaidi Ginting, anggota Pertua Usmar Ginting, Pertua Alex Kurniawan Pranginangin. Sektor 3, Ketua Cipta Ginting, Sekretaris Immanuel Sembiring, Bendahara Junaidi Brahmana, anggota Brema Barus Giovanni Ginting. Sektor 4, Ketua Sahala Ginting, Sekretaris Nehemia Lamido Sembiring Meljala, Bendahara Rian Egia Sembiring Kembaren, anggota Musa Nomensen Sembiring. Sektor 5, Ketua Edward Sembiring, Sekretaris Heri Yuda Hiskia Sembiring,
Bendahara Maloan Tarigan. Anggota Silangit Putra Tarigan, Lawrence Roberto Laukasi Sembiring. Sektor 6, Ketua Maindra Sembiring, Sekretaris Janka Breri Sinuraya, Bendahara Julian Manulang. Sektor 7, Ketua Perpulungan Raja Ia Pranginangin, Sekretaris Maradona Ginting, Bendahara Freddy Susanto Tarigan, Anggota John Aladin Sembiring. Yang kedua, bahwa Badan Pengurus Mamre GBKP Runggun Cisala periode 2025 sampai 2030 menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab kepada rapat pengurus lengkap Mamre GBKP Runggun, musyawarah pelayanan Mamre GBKP Runggun, sidang majelis Runggun, serta berkoordinasi kepada Badan Pengurus Mamre Klasis Jakarta Kalimantan. Yang ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Desember 2025 dan dapat diperbaiki kembali bila mana di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Cisala tanggal 14 Desember 2025, diketahui Badan Pengurus Mamre GBKP Cisala, Ketua Fernando Ginting, Badan Pekerja Majelis Runggun GBKP Runggun Cisala, Ketua Pendeta Sri Pinta Bru Ginting, dan Sekretaris Pertua Renover Ginting. O senina ras turang krina, ijenda tedis senina tah turang ta singgo terpilih jadi pengurus Mamre GBKP Runggun Cisalak Sektor Sada Sesektor Pitu periode 2025-2030. Man Bandu si terpilih jadi pengurus Mamre GBKP Runggun Cisalak Sektor Sada Sesektor Pitu. Isingatkan kami lebih Man Bandu atu rendahin si jadi palas ibas kam erdahin di tengah-tengah persekutuan kategorial Mamre ibas gerejanta. Sikin eme sada wadah pembinaan ras pelayanan nandangi perbapan ibas GBKP. Dahin Mamre GBKP palas kubas pustaka sibadia padan sindekaras padan simbaru. Sinaksikan Tuhan Yesus eme anak dibata juru selamat ras penebus manusia. Mamre muat bagin ibas dahin gereja kesaksin persadaan ras pelayanan. Maka guna ngaturkan dahin-dahin di tengah-tengah kategorial Mamre perlu ilitkan sada kepengurusan Mamre ibas tengah-tengah sektor. Bagikan kam lebih kata dibata karena dahini si pemena. Adi sekala ersura-sura jadi pemimpin perpulungan. Ersura-sura ia nandangi dahin si mahuli. Si peduakan tetap kela ukurnu olam bewat-bewat. Mejingkatlah kam rusut ibas dahikan dahin Tuhan. Sebab ia tendu makalah sia-sia dahin sindahi kendu ibas Tuhan. Ibas dahin atan pesi pemena ngaturkan dahin-dahin Mamre gelaseh kubas perayakan bagi si tersena ibas P2P Mamre GBKP. Si peduakan permakani krina anggota Mamre gelah mejingkat ian dahikan dahin siniaturkan gerejanta. Si petelukan beritakan berita si meriah jagai persadaan dahikan dahin pelayanan bagi siniaturkan GBKP. Dage kencanggo ibegi kam kata si tersingat di data sendai. Ibas atendur dahin dalankan siada krina alu tutus. Gelah krina kala ngidah kemajun Mamre. Kendua rindeskan madahin endaman Bandu. Emakari tuhu bagi atendu. Nindulah sekalak-sekalak tuhu bagi ateku. Ibas gelar Runggun ilantik kami kam jadi pengurus Mamre GBKP Sektor Sada Sesektor Pitu. Si Permena Sektor Sada. Ketua Lamsah Tarigan, Sekretaris Doni Simanjuntak, Bendahara Garcia Krisnando
anggota Julius Ginting. Sektor 2, Ketua Restu Jaya Pranginangin, Sekretaris Wira Suyetma Sinuraya, Bendahara Junaidi Ginting, anggota Pertua Usmar Ginting, Pertua Alek Kurniawan Pranginangin. Sektor 3, Ketua Cipta Ginting, Sekretaris Immanuel Sembiring, Bendahara Junaidi Brahmana, anggota Brema Barus Giovanni Ginting. Sektor 4, Ketua Sahala Ginting, Sekretaris Nehemia Lamido Sembiring Meliala, Bendahara Rian Egia Sembiring Kembaran, anggota Musa Nomensen Sembiring. Sektor 5, Edward Sembiring, Sekretaris Heriuda Hiskia Sembiring, Bendahara Maloan Tarigan, anggota Silangit Putra Tarigan, Lawrence Roberto Lokasi Sembiring. Sektor 6, Ketua Mayindra Sembiring, Sekretaris Janka Breri Sinuraya, Bendahara Julian Manulang. Sektor 7, Ketua Perpulungan Raja Ia Pranginangin, Sekretaris Maradona Ginting, Bendahara Freddy Susanto Tarigan, anggota John Aladin Sembiring. Ilanti kami ibas gelar di bata Bapa, anakna Yesus Kristus ras kesah sibadia. Amin. KIP sidahi kendu dahikan alu tutus, tempat-tempat kamar dahin guna Tuhan, labu guna manusia. KIP sidahi kendu dahikan alu tutus, tempat-tempat kamar dahin guna Tuhan, labu guna manusia. KIP sidahi kendu dahikan alu tutus, tempat-tempat kamar dahin guna Tuhan, labu guna manusia. KIP sidahi kendu dahikan alu tutus, tempat-tempat kamar dahin guna Tuhan, labu guna manusia. KIP sidahi kendu dahikan alu tutus, tempat-tempat kamar dahin guna Tuhan, labu guna manusia. KIP sidahi kendu dahikan alu tutus, tempat-tempat kamar dahin guna Tuhan, labu guna manusia. KIP sidahi kendu dahikan alu tutus, tempat-tempat kamar dahin guna Tuhan, labu guna manusia. KIP sidahi kendu dahikan alu tutus, tempat-tempat kamar dahin guna Tuhan, labu guna manusia. KIP sidahi kendu dahikan alu tutus, tempat-tempat kamar dahin guna Tuhan, labu guna manusia. KIP sidahi kendu dahikan alu tutus, tempat-tempat kamar dahin guna Tuhan, labu guna manusia. KIP sidahi kendu dahikan alu tutus, tempat-tempat kamar dahin guna Tuhan, labu guna manusia. KIP sidahi kendu dahikan alu tutus, tempat-tempat kamar dahin guna Tuhan, labu guna manusia. KIP sidahi kendu dahikan alu tutus, tempat-tempat kamar dahin guna Tuhan, labu guna manusia. KIP sidahi kendu dahikan alu tutus, tempat-tempat kamar dahin guna Tuhan, labu guna manusia. KIP sidahi kendu dahikan alu tutus, tempat-tempat kamar dahin guna Tuhan, labu guna manusia. KIP sidahi kendu dahikan alu tutus, tempat-tempat kamar dahin guna Tuhan, labu guna manusia. KIP sidahi kendu dahikan alu tutus, tempat-tempat kamar dahin guna Tuhan, labu guna manusia. KIP sidahi kendu dahikan alu tutus, tempat-tempat kamar dahin guna Tuhan, labu guna manusia. KIP sidahi kendu dahikan alu tutus, tempat-tempat kamar dahin guna Tuhan, labu guna manusia. KIP sidahi kendu dahikan alu tutus, tempat-tempat kamar dahin guna Tuhan, labu guna manusia. KIP sidahi kendu dahikan alu tutus, tempat-tempat kamar dahin guna Tuhan, labu guna manusia.
maka gundari ngalakam kempak perpulungan. O seni naras turang, alo kelah pengurus mambre GBKP Runggun Cisalak sektor Sada, sektor Pitu. Pehaga dengan itotoken kam ia, gelah megegeh ras biar ia, ibas ndahiken dahina. Pegegehi ngenta ngelakukan dahina. Si puji Tuhan rendik kita ibas kitab Dendenta nomor 255 ayat si pemenang saja. Bapa simada kegeluhan kami bujur Tuhan. I atan kendu kerina anak-anak du enda. Si enggom berdiri jadi pengurus mambre sektor Sada sektor Pitu. I tengah-tengah kesibukan, i tengah-tengah keterbatasan silit ibas ia. Lako pendahikan dahin i tengah-tengah pekan anggurnu sebagai pengurus mambre sektor. Tentu enda pekrina Tuhan, lali gegah kengasupan ibas ia. Maka tangkas teridah lahmin pengarak-ngarak du. Nandangi krina anak-anak du enda bapa. Gelana kaisi idahi kena krina tuhu-tuhur bangsa termulia gelarnu. Bagi pe idahi kena dahine alut tutus. Erkiteken labu iar dahin guna manusia. Tapi iar dahin guna Tuhan. Upah simbelin go isikap kenduman krina kalak sitek. Man krina anak-anak du si setia. Dikune pe pagi basada paksa bapa. Lati akap na ibas dahikan dahin nae. Radukan pemelala perbeben siala kena. Persingeti ia Tuhan. Ibas pusuhna sekalak-sekalak. Bahwa kam Tuhan kami. Singgo memilih kerina anak-anak lu enda. Si bakal pepasim pengasup ia. Si mereken gegeh. Bagi pekerihan ukur. Ibas kote pagi ia pe. Ia lo kena kekesim baru. Guna terus ngelakukan pelayanan. Termulia gelarndu. Ibas kerina pelayanan si aku kena. Ibas mambre sektor Sada ibas. Radukan pe sektor Pitu. Tuhan pengharapan kami dengan kehadiran kepengurusan Simbaru Endape menjadi sebuah pengharapan yang baru. Makana kegiatan kategori Mamre semakin luar biasa ibas wari-wari Sri Enda. Daskan kami toto kami endaman bandu Bapa, ibabu kerina pemindon kami praten dosi jadi. Ibas gar Yesus kami artoto. Amin. Maka ngalakam kempak mimbar mulihi. Si katakan bujur man Tuhan, arkiteken, pelantikan pengurus mambre sektor Sada sektor Pitu gordalan alu mahuli. Mari ras-ras kita mendoakan, bagi mendukung kerina teman-teman ta, radukan bebaskan ukur ta sisakan persembahan ta. Rendek kita ibas kitab Dendenta nomor 250 siwa, radu rasi sindaskan persembahan ta. Bersasilah
mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama mengucapkan tekad kita di hadapan Tuhan. Allah mempersiapkan segala kebaikan bagi kita. Kedatangannya ke dunia untuk membawa anak-anaknya ke dalam kemuliaannya. Oleh karena itu tetaplah bersabar dalam penantian. Tuhan akan datang kembali membawa hidup kita ke dalam kekekalan dan kedamaian. Untuk meneguhkan tekad kita kembali, kita mengangkat pujian kita, hidup ini adalah kesempatan. Bersama-sama berdoa seperti yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan damai sejahtera Tuhan, beritakanlah kedatangan Tuhan Sang Juru Selamat. Lakukanlah segala sesuatu dalam pengharapan dan terimalah berkat-Nya. Kemurahan hati dari Yesus Kristus, kasih Allah dan penyertaan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.
Ibadah kita telah selesai, kita akan masuk dalam saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Untuk sektor 5, petugas kolektan diminta untuk ikut menghitung kolekte di ruang persikapan. Sektor 5. Men kita krina sinina mamre